Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa jadi berupa harta, materi, istri solehah, dan anak-anak yang baik, taat dan patuh kepada orang tua. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus terlebih dahulu diusahakan. Ada banyak usaha yang dilakukan manusia untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak jarang ada manusia yang melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolak rezeki. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 8 kebiasaan yang bisa menolak datangnya rezeki? Yang pertama, banyak mengeluh. Kebiasaan pertama yang tanpa disadari bisa menolak rezeki adalah terlalu banyak mengeluh. Manusia seringkali tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Hal ini ternyata bisa menyebabkan banyak keluhan-keluhan terucap atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, materialistis alias materi. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materi biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan. Sementara itu mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menitipkan rezeki kepada orang yang lemah dan miskin serta teraniaya. Memuliakan orang yang miskin dengan cara bersedekah bisa menjadi salah satu jalan untuk menderaskan rezeki. Kebiasaan bersikap materi bisa membuat manusia mendewakan segala-galanya. Hal ini bisa menjerumuskan manusia pada syirik, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makan makanan haram. Makanan haram di era modern seperti saat ini tidak hanya daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain-lain juga termasuk ke dalam makanan haram. Mengkonsumsi makanan haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terlalu fokus kepada dunia. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membuat manusia terpedaya dan lupa bersyukur serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan dan hanya berfokus mengejar dunia membuat seseorang lupa untuk menabung amalan kebaikan untuk di akhirat kelak. Padahal kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya sedangkan manusia tidak pernah mengingatnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kelima, tidak menjaga badan. Kesehatan adalah hal penting yang harus dijaga. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyayangi badan seperti merokok dan tidak berolahraga bisa menandakan bahwa ia tidak menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tubuh manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah serta untuk beribadah dan melakukan amal soleh.
Jika tubuh digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, maka rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tertolak. Yang keenam, kebanyakan gosip. Bergosip menjadi salah satu kebiasaan yang marak saat ini, tidak hanya di kalangan wanita, di kalangan pria pun juga begitu. Bahkan acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi karena banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Saat bergosip, berarti ia sedang menghabiskan waktu untuk mencela dan menjelek-jelekkan kehidupan orang lain. Ternyata, kebiasaan ini tanpa disadari bahwa orang tersebut menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu biasa selalu merasa tidak puas dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ia bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang sedang dialami. Ia akan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan suka menggerutu termasuk orang yang kufur dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebiasaan ini bisa menjadi penghambat datangnya rezeki. Yang kedelapan, ria dan suka pamer. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta benda dan amalan kebaikan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya perbuatan itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, tidak heran bisa menolak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari 8 kebiasaan ini, dan semoga kita semua selalu dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.